lupa subscribe ya, karena itu gratis. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang sobat ternak dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi channel video yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana mengobati kalkun yang lesu makan, kotoran cair dan yang berwarna kuning. Nah, itu jenis penyakitnya blackhead. Kenapa saya sebut blackhead? Itu kalau dia sudah parah, itu pial atau jengger itu akan berwarna hitam ketika dia kondisi sudah kronis atau sudah parah, lambat penanganan, dan dia akan mati. Dan ini penyakit ini itu bisa mengakibatkan kematian yang tinggi di atas 60% kalau kita lambat dalam penanganan. Nah, ini mungkin bisa disut. Ini contoh kotoran yang terkena penyakit blackhead. Kenapa ini sudah agak mending ya? Ini sudah 4 hari saya treatment pengobatan. Yang tadinya cair seperti air, keluar kotorannya tidak berbentuk padat seperti ini, sudah agak bagus. Sudah agak bagus karena sudah ada treatment pengobatan ya. Mungkin saya akan ambil kalkunnya. Nah, ini kalkun berumur 3 bulan. Jenis kelamin jantan. Jadi kita lihat ini perawakannya kan bulu agak kusam, cuma ini udah termasuk dalam masa pemulihan ya, recovery. Nah, jikalau tanda-tanda dia di anus, tempat pembuangan ini kuning dia, istilahnya ada bekas cairan dari kotoran yang cair tadi, jadi lengket di sekitar bulu. Nah, ini tandanya udah positif tuh kena penyakit blackhead. Apa yang buat ini jadi penyebab mereka ini kalkun ini tadi mengeluarkan cairan putih itu karena hati dari kalkun ini itu ada parasit. Nah, parasit itu yang disebabkan oleh kalkun yang makan telur cacing. Nah, jadi telur cacing itu masuk ke dalam darah kalkun dan berhentilah di hati. Jadi fungsi hati tersebut tidak berfungsi karena ditumbuhi parasit. Makanya kalkun itu tidak ada proses pencernaan yang sempurna, jadi tidak ada selera makan. Mengapa ini kalkun itu mudah terserang? Untuk kalkun yang fasenya sering terserang penyakit blackhead itu antara usia 2 sampai 6 bulan. Kebanyakan ya, bukan berarti yang di atas 6 bulan tidak kena. Karena di atas 6 bulan itu fisik ininya sudah kuat. Kondisi fisiknya sudah kuat, sudah agak kebal. Cuma kemungkinan untuk kena masih bisa. Cuma yang kondisi dengan usia segini itu yang paling rentan. Karena pada saat sebelumnya mungkin saya belum sempat dibuat konten, itu ada 4 ekor kalkun saya seumuran segini, duanya mati, duanya terselamatkan. Ya, penyakitnya sama, blackhead tadi. Ya, yang mati itu sempat saya belek, saya lihat hatinya dan ternyata ada parasit di hatinya itu. Jadi bagi sobat-sobat yang memelihara, tidak mesti kalkun ya, semua unggas pun hampir sama. Ini gejala yang ditunjukkan lesu, beraknya cair, bulunya kusam, dan ayam ini merunduk biasanya, tanda-tanda secara fisiknya. Jadi obat apa yang dapat mengobati kalkun yang menderita blackhead? Nah, ini bisa sobat cari di apotek terdekat atau toko obat. Mereknya itu metradiazolin. Kenapa saya pakai ini? Obat untuk manusia, untuk kita. Kenapa kita pakai ini? Karena obat yang untuk peternakan belum produksi kalau untuk dalam negeri, cuma kalau untuk luar negeri sudah ada. Kok saya bisa tahu ya? Karena saya referensinya dari Google, saya baca, saya lihat referensi dari luar negeri dan obatnya yang mengandung metradiazolin ini. Nah, makanya saya sempat cari dan kebetulan memang sudah saya buktikan kepada 2 anak kalkun saya yang periode sebelumnya sudah selamat. Ini udah mendingan, teman-teman sobat. Ini sudah mendingan, bisa dilihat kalau dia sakit itu kan matanya sering menutup, ciri fisiknya. Ini sudah mendingan, tinggal istilahnya masa pemulihan. Ini takarannya, ini satu tablet ini dibagi 4, per harinya 2 kali, pagi dan sore. Jadi ini kan 500 mg, jadi per pemberian itu sekitar 125 mg. Dan harus diberikan pakan
istilahnya dengan cara disuapi. Nah, disuapi ini dingin prosesnya. Nah, ini kan nasi aja ya, lembut-lembut ya bahannya. Kenapa yang lembut? Karena supaya pencernaan kalkun lebih mudah untuk mencerna. Kalau kita tidak beli asupan, karena kan selera makan kalkun ini hilang karena penyakit itu ini, maka kita butuh istilahnya asupan. Nah, itu harus dipaksa, harus kita coba proses suap. Proses pemberian obat, ini obat yang sudah saya potong dibagi menjadi 4 bagian dan ini saya suapkan ke kalkun saya. Nah, sudah itu langsung pada proses pemberian pakan. Kenapa kita paksa dalam pemberian pakan? Agar pemulihan kalkun ini lebih cepat. Kalau kita tidak berikan asupan dengan cara disuap seperti ini, proses penyembuhan akan lebih lama. Karena apa? Kalkun belum normal nafsu makannya. Jadi kita harus bantu ya, cara penyuapannya harus lebih hati-hati ya. Karena saluran pernapasan ayam, segala jenis unggas itu ada di batang leher. Jadi kita berikan makan, kita suap biar dia menelan, baru kita dorong ke tembolok dia. Nah, ini prosesnya. Nah, ini kan sudah dia telan ke sini, baru kita dorong. Pokoknya kita harus sering memantau kondisi kalkun yang sedang dalam proses penyembuhan agar proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Biasanya proses treatment yang saya jalani itu antara seminggu sampai 2 minggu. Insya Allah kalkun kita bakal sembuh dan sehat sentosa seperti semula. Penyakit ini harus cepat kita tindak lanjuti. Karena apa? Karena kalau penyakit ini tidak kita tindak lanjuti, akan banyak korban unggas-unggas kita yang terkena, karena ini cepat menyebarnya ya. Jadi bagi sobat-sobat ternak yang ayamnya atau kalkunnya atau unggas apapun yang terkena penyakit, harap segera mengkarantina agar proses penyebaran dapat diminimalisir ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah istilahnya terkena penyakit ini mungkin bisa berbagi saran dan kritik atau ada metode lain yang bisa dibagikan ke sobat-sobat ternak dalam channel Barokah kita ini. Mungkin bisa menuliskan saran komentar yang dapat membangun channel kita ini bersama. Setelah itu ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Proses penanggulangan penyakit blackhead tadi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam ternak, peternak barokah, maju bersama. Untuk keterangan obat dan tata caranya mungkin akan saya jabarkan di deskripsi. Mungkin sobat-sobat bisa membaca deskripsi kita sebelumnya sebelum menonton konten tersebut, atau ada yang kurang jelas dapat memberikan saran dan komentar. Like dan subscribe-nya juga kita butuhkan, andai kata memang konten kita ini bisa membantu sobat-sobat ternak sekalian.